Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Aulia, saya dari program studi sosiologi. Baik, di sini saya akan menjelaskan materi tentang Auguste Comte dan keteraturan sosial. Auguste Comte atau juga Auguste Comte memiliki nama panjang Isidore Marie Auguste Francis Camper Comte, lahir di Montpellier, Prancis 17 Januari 1798 dan meninggal di Paris, Prancis 5 September 1857 pada umur 59 tahun. Comte juga dijuluki sebagai bapak sosiologi karena ia adalah orang yang pertama kali memakai istilah sosiologi. Auguste Comte membagi sosiologi menjadi dua bagian, yaitu sosial statik dan sosial dinamis. Sosial statik dimaksudkannya sebagai suatu studi tentang hukum aksi dan reaksi antara bagian dari suatu sistem sosial. Bagian yang paling penting dari sosiologi menurut Auguste Comte adalah apa yang dia sebut sebagai dinamis, yang didefinisikan sebagai teori tentang perkembangan dan kemajuan masyarakat. Perkembangan teknologi dapat dilihat dari sudut pandang teori positisme. Teori ini membahas tentang bagaimana pemikiran manusia itu berkembang. Seperti yang kita ketahui, ada 3 tahap perkembangan pemikiran manusia, yaitu yang pertama, tahap teologis. Manusia masih berpikir secara kuno, primitif, percaya akan hal-hal gaib, mistis, atau roh yang belum rasional. Contohnya, jika terjadi banjir, maka mereka percaya bahwa banjir tersebut diakibatkan oleh dewa yang sedang marah karena ulah manusia. Yang kedua itu ada tahap metafisik. Pemikiran manusia mulai sedikit berkembang, pemikiran percaya terhadap hal yang masih berharap mulai ditinggalkan. Mereka mencoba berpikir lebih logis namun tidak didasari dengan pemikiran atau pengetahuan lainnya. Contohnya, gunung meletus, mereka percaya bahwa gunung sedang sakit atau tidak sedang baik-baik saja. Makanya gunung memuntahkan laharnya. Yang ketiga itu ada tahap positisme. Pemikiran manusia sudah berkembang, mengerti teknologi dan pengetahuan, mengerti sebab akibat dari sektor peristiwa dan mengakibatkan dengan ilmu pengetahuan. Contohnya, gunung bisa meletus karena akibat endapan magma di dalam perut bumi yang didorong keluar oleh gas yang bertekanan tinggi. Keteraturan sosial adalah suatu keadaan di mana hubungan-hubungan sosial antara anggota masyarakat berlangsung selaras, serasi, dan harmonis sesuai dengan nilai dan norma yang berlaku di masyarakat. Keteraturan sosial memiliki fungsi sebagai mengontrol perilaku masyarakat, yakni dibuatnya nilai dan norma. Nilai dan norma akan terus diterapkan dalam kehidupan agar masyarakat merasa aman dan terlindungi dari tingkah laku dan kejahatan yang merugikan di kemudian hari. Keteraturan sosial merupakan produk interaksi sosial yang menjadi aspek fundamental dari manusia sebagai makhluk sosial. Interaksi sosial ialah proses yang saling mempengaruhi tindakan individu atau kelompok melalui simbol dan bahasa. Keteraturan sosial merupakan tujuan dari interaksi sosial. Ketika keteraturan sosial terwujud, maka masyarakat melakukan interaksi secara tertib dan teratur sesuai nilai dan norma. Proses terjadinya keteraturan sosial pun perlu dilakukan secara konsisten dan terus-menerus. Terdapat unsur dalam membentuk keteraturan sosial, yaitu tertib sosial, order, atau perintah, keajengan, dan pola. Mengapa harus ada nilai keteraturan sosial di masyarakat? Karena setiap masyarakat memiliki aturan dan norma yang harus dipatuhi oleh seluruh anggota masyarakat. Syarat terwujudnya keteraturan sosial, terdapat kesadaran warga tentang pentingnya
keteraturan masyarakat. Terdapat aparat penegak hukum yang konsisten dalam menjalankan tugas, fungsi, dan wewenang dalam upaya mewujudkan keteraturan sosial. Adapun ciri-ciri dari keteraturan sosial. Wujud keteraturan sosial dapat dilihat dalam kehidupan masyarakat yang aman, tertib, saling menghormati, dan mengedepankan gotong royong. Bentuk konkret keteraturan sosial adanya kesalahan yang diwujudkan dalam bentuk kerjasama antar anggota masyarakat seperti kehidupan masyarakat yang saling membantu, saling menghargai, saling menghormati, dan lain-lain. Kesimpulan dari teori Auguste Comte yang dapat kita simpulkan adalah hukum-hukum perkembangan itu dapat dijabarkan dari kecenderungan umat manusia yang selalu berusaha agar dirinya dapat terus-menerus dapat memperbaiki sifat dan keadaan. Itulah materi yang dapat saya sampaikan tentang materi Auguste Comte dan keteraturan sosial. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.